Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Saya Daniel Satria Budiman dengan NIM 21400-581 ingin menjelaskan terkait asuransi dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan asuransi. Asuransi itu merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko masa yang akan mendatang, dan di mana pihak tertanggung akan membayar premi yang gunanya untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak si tertanggung. Dan di sini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah asuransi. Baik, perkembangan sejarah asuransi ini telah dimulai dari zaman sebelum Masehi dan dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhannya signifikannya pada era revolusi industri, dan di mana era mekanisasi pertanian dan reformasi. Lalu, asuransi ini mulai bermunculan. Contoh-contoh asuransinya itu seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan pada tahun 1927. Lalu pada tahun 1927 di Brussels atau di Belgia lahirlah istilah International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Lalu, berkembangnya asuransi ini mulai di Indonesia. Tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarang Sea, Semarang Sea, yang berdiri pada tahun 1816 atau 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah Jawa Sea, Arjoyono, Veritas, dan Mercurius. Nah, asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia itu ialah yang pertama Bumi Putra. Itu pada tahun 1912 atau 1912.
ya. Dan itu berdiri di daerah Magelang yang diprakarsai oleh seorang guru yang bernama M. Ng Dwi Josewojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha yang bernama, ya. Lalu ada juga asuransi non jiwa. Pertama kali ialah di namanya NV Indische Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Itu di tahun 1953 atau 1953. Berdirilah suatu perusahaan ini yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau yang disebut dengan Indore, ya. Yang adalah perusahaan reasuransi ini milik pemerintah. Lalu pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional seluruh Indonesia atau yang disebut dengan KANSI, KANSI, yang diselenggarakan itu pertama kali pada di 25 sampai 30 November pada tahun 1956, ya, dan itu berletak di Bogor, Jawa Barat. Nah, bertujuan untuk menyatukan pendapat kerjasama, ya, memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, ya, dan juga mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial. Realisasi aktif terhadap pembatalan konvensi meja bundar, ya, itu singkatan dari KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi di Indonesia yang disingkat dengan DAI. Nah, itu pada tahun 1 Februari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia yang disingkat dengan FAPI, yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia. Menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia yang disebut secara singkatnya AAUI, dan asosiasi asuransi ini Jaminan Sosial Indonesia atau yang disebut dengan singkatnya AAJSI. Nah, lalu Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia yang disingkat AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia yang disebut singkatnya AAAI ke dalam FAPI. Dan pada tahun 2010, nama FAPI ini kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia yang disingkat dengan DAI. Lalu, asuransi atau yang biasa disebut dengan verzekering atau insurance ini memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan
yang harus ditanggungjawabkan. Nah, lalu menurut pendapat ahli Profesor R. Sukardono, menerjemahkan asuransi itu yang berasal dari versekerar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung resiko, sementara verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Nah, sedangkan Prof. Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari asuransi atau yang biasa disebut dengan bahasa Belanda asuransi, ya, yang berarti menjamin untuk penanggung dan terjamin untuk si tertanggung. Nah, dalam suatu skema asuransi ini ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Baik, kita lanjut ke mengenai pasalnya ya. Pasal 246 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian yang dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar bagian penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Nah, sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka ada unsur-unsur yang berkaitan dengan polis ini. Yang pertama ini adalah pihak-pihak. Nah, si penanggung dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikrarkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Nah, sedangkan di dalam UU Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebut perusahaan asuransi umum dan jiwa. Dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengolahan risiko, pertanggungan ulang risiko ini pemasaran dan distribusi produknya, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Nah, lalu yang B itu status pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT. Nah, perusahaan perseroan ini atau koperasi itu tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Lalu yang C, yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat kepada benda, dan jumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Nah, lalu ada peristiwa, yang D itu ada peristiwa asuransi, yang dimana merupakan perbuatan hukum yang berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan si tertanggung mengenai objek asuransinya. Lalu yang ke E, itu ada hubungan asuransi, yang merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan si tertanggung, yang suatu keterikatan, ada keterikatan
yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan. Yang F itu ada tujuan. Asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Lalu yang terakhir yang G itu ada resiko dan premi yang terdapat dalam 246 KUHD dan 256 angka 7 KUHD. Terus terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam asuransi, yaitu ada insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan atau kepentingan ini merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungannya. Lalu ada utmost good faith, ya. Ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur kepada objek yang dipertanggungkan. Lalu ada indemnity, yang sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 25, 252, 253, dan 278 KUHD. Ini maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Lalu ada proximate cause. Ini penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi, ya. Lalu ada subrogation. Ini setelah klaim dibayar, ya, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada si penanggung. Nah, prinsip ini tuh diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari si tertanggung, ya, kepada ke penanggung. Kurang lebih seperti itu. Lalu, selanjutnya juga ada contribution. Nah, penanggung harus memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun, kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Nah, prinsip ini tuh terjadi jika ada double insurance, ya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis hukum diterbitkan, penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatangannya kontrak sementara atau yang disebut dengan cover note, ya. Dan dibayarnya premi selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi itu wajib menerbitkan polis asuransi. Nah, seluruh ketentuan mengenai asuransi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa kita sebut dengan Wetboek van Koophandel itu tahun 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Nah, selanjutnya terdapat juga di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1249 garing KMK 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi, kerugian, dan KMK RI nomor 1250 atau garing KMK 013 garing 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi asuransi. Biarlah materi yang bisa saya sampaikan bisa menjadi ilmu bagi banyak orang. Terima kasih, saya Daniel Satria Budiman, izin undur diri. Sekian, terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.